Aku relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini. Betapa bahagia kita berada di tanah suci, di depan Ka'bah yang mulia, di lingkungan Masjidil Haram yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan sahabat sekalian dimudahkan Allah, diberkahi untuk bisa berangkat ke tanah suci dalam sebaik-baik kondisi. Aku ingin jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari, pada pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan forum rutin kita setiap Sabtu pagi Madrasah Baitullah. Tak lupa sholat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mengajarkan kita bagaimana berislam dan insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada forum Madrasah Baitullah. Insya Allah kali ini sudah masuk ke majelis ke 148. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan seri-seri pembahasan kita mengenai haji. Alhamdulillah jamaah-jamaah haji sudah selesai melaksanakan haji dan sedang persiapan menuju kepulangan haji. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini akan menguatkan nilai-nilai tersebut, baik bagi jamaah-jamaah yang pulang haji maupun bagi kita untuk persiapan membumikan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kami himbau sembari menunggu peserta lain bergabung dalam forum pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita, mari kita share infonya ke teman-teman kita agar kita bisa saling belajar bersama, silaturahim bersama pada forum pagi hari ini di
Zoom online meeting ini, sehingga meskipun kita jauh secara jarak, namun kita bisa tetap belajar bersama dekat untuk melaksanakan Zoom meeting ini. Tak lupa mengingatkan bagi seluruh peserta dapat mengisi link presensi terlebih dahulu, dan bagi yang belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah, silahkan dapat bergabung melalui link yang tertera di akhir link presensi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka terlebih dahulu forum pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, saya Dia Alifa atau biasa dipanggil Bang Diva pada pagi hari ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam forum Madrasah Baitullah Majelis ke-148. Baik, Alhamdulillah, insyaallah materi kita yang luar biasa pada pagi hari ini adalah Ustadz Habli Robi Walia. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Sapili.id dan Alhamdulillah sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Diva. Ini lagi di Masya Mekah Allah. bagaimana nih? Backgroundnya di Mekah apa? Membumikan haji saat ini Ustadz. Nah, pakai Mekah nih. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ini nanti sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung, Ustadz. Mungkin monggo bisa kita serahkan forumnya agar teman-teman semua bisa mulai menyimak materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih pada Mas Diva. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, para Bapak Ibu, para hadirin di Madrasah Baitullah yang diselenggarakan oleh teman-teman dari WU Wonderful Umroh. Alhamdulillah pagi hari ini masih di bulan Zulhijjah yang bulan di antara bulan haram, bulan yang juga bulan mulia. Kalau dalam kalender Islam merupakan penghujung dari 12 bulan. Artinya adalah bulan kita tutup buku gitu ya. Kalau dalam perspektif perusahaan ataupun bisnis biasanya ada istilah tutup buku. Nah, kalau dalam perspektif manusia dan perspektif kehambaan, ini juga menjadi salah satu cara kita, salah satu etape, fase, dan juga di antara hikmah kenapa kemudian juga ada bulan haram di bulan terakhir ini, karena kita juga perlu menjadikan bulan perenungan, bulan untuk melihat kembali catatan buku kita. Kalau usaha itu laba dan marginnya, kalau dalam perspektif manusia mungkin laba amal solehnya, udah sebanyak apa. Bahkan di Zulhijjah juga kita diperintahkan di 10 hari pertama itu sunnahnya adalah perbanyak ibadah. Bahkan para ulama juga para sahabat ada sebagian pendapat bahwasanya di 10 hari awal itu bahkan boleh berpuasa di setiap harinya kecuali tanggal 10 Zulhijjah. Hari ini kita bisa dalam bulan Zulhijjah, bulan yang penuh berkah itu, dan insya Allah kita akan juga membahas sebuah tema yang kalau kita lihat di Mekah, di TV, barangkali kita lihat channel Quran atau channel-channel yang ada di Mekah itu masih banyak manusia berkumpul di tanah haram. Bun dari Indonesia, kita juga semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa berangkat haji dan juga berangkat umroh. Kita perlu lihat juga bahwa landasan pertama bahwasanya segala ibadah, segala ritual, ketika Islam Allah hadirkan, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalahnya, semata-mata bukan hanya mengganti ritual yang telah ada. Jadi kita perlu lihat dulu bahwasanya haji ini ritualnya udah ada sejak dulu sebenarnya. Bukan hanya baru dalam kondisi ketika Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul di saat itu. Tapi sejarah sangat panjang sekali. Allah tegaskan dalam firman-Nya Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Sebelumnya inna awala baitin udalinas, bahwasanya bahkan rumah, bahkan monumen pertama yang Allah hadirkan bagi manusia di dunia ini itu adalah Bakkah, yaitu adalah kota Mekah, itu adalah Masjidil Haram, itu adalah Ka'bah itu sendiri. Dan Ka'bah ini telah menjadi ritual haji sejak zaman Nabi Ibrahim alaihimussalam. Bahkan Arafah sendiri, kita kalau bicara haji, bicara prosesinya ada kota Mekah, ada
Ka'bahnya, ada padang Arafahnya, ada Minanya, ada Musdalifahnya. Bahkan kalau kita bicara Arafahnya itu beberapa versi sejarahnya, itu para ulama juga beda pendapat, mengatakan itu tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa, meskipun juga dipersisikan pendapatnya, tapi ala kulihal haji ini menyimpan sejarah begitu panjang. Nah, oleh karenanya ketika Allah tegaskan kembali, Allah perintahkan kembali lewat perintahnya al-hajju asyurum ma'lumat, maka hajilah dalam waktu-waktu tertentu. Maka bukan hanya mengganti ritual versi orang jahiliyah menjadi versinya orang Islam, tapi mengandung makna-makna yang itu sebetulnya lebih agung daripada hanya sekedar waktu-waktu haji di saat-saat tersebut. Makanya kita coba pilih hari ini, temanya adalah membumikan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari. Yang mulai kan, maka yang kita perlu patokan bahwasanya Islam ini hadir untuk mengatur sebuah sistem dan sebuah laku dan nilai gitu ya. Nah, ketika Allah perintahkan haji bahkan sebagai tingkatan paling tinggi dalam rukun Islam ada 5. Pertama ada syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Haji menjadi ujung pangkalnya, menjadi bahasa kitanya adalah pamungkasnya, jadi gacoannya lah gitu. Tapi ini bukan gacoannya, tapi sebagai gacoannya, ujungnya. Bahkan Nabi sampaikan dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang haji mabrur itu keluar dari, pulang ke tanah airnya seperti bayi yang baru lahir daripada perut ibunya. Nah, maka mafhum muwafaqahnya, mafhum mukhalafahnya, pemikiran logisnya dan konsekuensinya adalah bahwa haji ini bukan hanya seperti masukin oven gitu ya, lalu keluar lagi, tidak, tapi ada proses untuk membuat manusia menjadi baik lagi. Kemudian kan ini ada 4 poin. Memang ada 4 poin yang kita bisa resapi dari makna ibadah haji. Yang pertama yang kita lihat dalam dosa adalah bahwasanya adalah pengenalan diri. Bahwasanya kita perlu lagi kembali mereview kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam proses ibadah haji, maka sejak awalnya Allah menegaskan bahwasanya manusia itu dengan segala macam yang dia miliki di dunia ini, kita perlu tahu bahwasanya kembali kepada identitas diri, kita ini adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Maka mau dia presiden, mau dia perdana menteri, mau dia jenderal militer, mau dia pengusaha kaya, mau dia miliarder, triliuner, orang Arab, orang yang matanya sipit, orang matanya belok, rambutnya keriting, rambutnya lurus, semuanya nggak peduli, mereka menggunakan pakaian yang sama. Maka ketika jamaah haji itu berangkat haji, mereka wajib menggunakan pakaian ihram. Ihram itu adalah pakaian yang putih, yang bahkan dalam hadisnya itu tidak berjahit. Maksudnya adalah tidak berbentuk seperti pakaian biasa, hanya sehelai di bawah, sehelai di atas. Untuk laki-laki dan perempuan juga pakaiannya sama, meskipun tidak ada batasan warna, tapi rata-rata warnanya warna putih. Maka yang pertama adalah status sosial, status ekonomi, status jabatan itu hanyalah titipan sementara. Yang sejatinya itu adalah cara Allah menitipkan harta itu, menitipkan status itu untuk menguji manusia sejauh mana dia gunakan itu untuk kebaikan dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita lihat dalam lafaz talbiyahnya, kan ketika jemaah haji itu bisa hari tarwiyah itu persiapan, lalu kemudian mereka wukuf di Arafah, mereka melafazkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Di situ tegaskan bahwasanya kita ini hadir ke tanah suci, kita ini hadir untuk haji, itu semata-mata labbaik Allahumma labbaik, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam fikih, dalam pendapat ulama, haji itu secara makna adalah menyengaja, meniatkan diri. Jadi orang itu berniat diri ke tanah suci emang untuk berhaji menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang pertama dalam melihat makna yang pertama dalam sehari bahwa tidak hanya di haji, tapi dimanapun kita harus melihat diri kita sebagai seorang hamba Allah
yang kita ini tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal apapun. Misalnya dalam bahkan haji pun, kalau di Indonesia mungkin ada tantangan nanti nih. Apakah hajinya itu untuk betul-betul menuju Allah atau untuk pulang-pulang disebut sebagai Pak Haji atau Bu Haji. Atau jangan-jangan pulangnya itu untuk nanti kemudian dianggap sebagai orang yang soleh, yang ketika pencalonan, oh ini orang religius nih, gitu ya. Tak banyak pula orang yang kemudian berhaji untuk tanda kutip menyucikan dosa, kan Indonesia buat dosa lagi gitu. Jadi buat dosa nyuciin lagi. Jadi kayak tempat laundry. Auzubillah. Nah, maka dikasih situ labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami sambut seruanmu yang tidak ada sekutu di hadapanmu. Nah, maka dalam berdoa sehari pun kita seharusnya juga bisa menerapkan itu. Misalnya di sini barangkali ada banyak ibu-ibu, banyak emak-emak, banyak ibu rumah tangga. Ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri misalnya, ketika melayani suami kita, melayani keluarga kita, nyuapin anak kita, dan seterusnya. Maka selain itu untuk kemudian sebagai aktivitas juga semata-mata untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan yang membedakan itu adalah niatnya. Dalam Islam ibadah itu tidak mandang duniawi atau ukhrawi. Ada kalanya ibadah kasat mata itu duniawi misalnya. Orang bekerja, orang mencuci pakaian, orang mencuci piring. Tapi kalau niatnya sekedar itu, maka dapatnya sekedar itu. Tapi kalau niatnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jika kita niatkan untuk hal yang lainnya yang ya Allah saya ini semata-mata taat padamu karena engkau perintahkan aku untuk taat pada suamiku misalnya, maka dengan begini aku berbuat ini. Nah, itu maka pahalanya berbeda. Nah, di dalam lanjutan talbiyah itu innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, kita juga diperintahkan untuk mengingat bahwasanya innal hamd yaitu segala pujian, wan ni'mah dan nikmat itu dan kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita justru malah miris kalau ada justru banyak orang yang rela menggunakan uang haramnya untuk berhaji. Mungkin kemarin-kemarin juga ada yang banyak yang viral gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada dan kita dihadirin jamaah Marsabatullah ini, dan terima kasih WU udah mengadakan ini supaya kita ada pembekalan dulu. Karena banyak juga orang haji itu mereka bekal ekonominya cukup gitu ya. Bekal materi cukup, tapi mungkin bekal persiapannya belum. Kita perlu ketahui bahwa Nabi SAW sendiri itu haji hanya sekali seumur hidup. Haji, Nabi tahun 9 Hijriah, Nabi pernah menakkan Abu Bakar untuk berhaji. Jadi para sahabat itu hajinya udah sejak tahun ke-9. Tapi Nabi baru haji tahun ke-10, yaitu haji wada. Bukan berarti Nabi nggak pengen haji, bukan, tapi Nabi menyiapkan sehingga sahabatnya siap untuk kemudian berhaji seperti haji yang seharusnya. Nah, jadi yang pertama adalah bahwasanya dalam haji ini, dalam makna-makna haji ini, maka di situ ada kata fala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Maka orang haji itu tidak boleh berkata rafas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh berjidal. Ayat ini tidak hanya bicara tentang masalah tekstualnya saja. Rafas dalam para ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah berhubungan suami istri. Itu adalah melakukan hal-hal yang melanggar ihramnya sendiri. Tapi dalam permaknaan yang lebih luas lagi, falrofata ini bukan hanya sekedar untuk tadi dia belum suami istri, tapi dia adalah tidak proses bagaimana istilahnya nafsu secara birahinya itu manusia dia bisa kelola. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Jadi tidak hanya tidak berbuat rafas, tidak berbuat fasik, tidak jidal ini enggak hanya cuma debat tapi bergunjing, bergosip. Karena dalam Islam berjidal boleh, terutama yang ilmiah. Tapi maksudnya adalah sesuatu hal yang dia bicarakan tanpa ada manfaatnya. Nah, ini bukan hanya bicara di haji, tapi juga bagaimana ini terterap di luar haji. Makanya kan analoginya, orang berhaji itu setelah pulang seperti anak bayi baru lahir daripada perut ibunya. Dia yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya ada orang diuji dengan tidak bisa mengelola nafsunya misalnya. Ada orang diuji dengan suka mulutnya gampang sekali bergosip gitu ya, memfitnah dan seterusnya. Ada orang diuji dengan dia berbuat fasik misalnya. Maka ketika habis haji, sifat-sifat ini harusnya hilang. Nah, kita dalam diri kita sendiri, maka sebelum kita berhaji, kita siapkan diri kita supaya kita tidak menjadi orang yang rafas, fusuk, dan jidal.
sehingga kita mudah ketika berhaji untuk menjadi haji yang mabrur. Karena tidak semua haji itu mabrur. Dan jamaah semua Allah mulakan, para bapak ibu, di Indonesia kan ngantri panjang ya Bu, 25 tahun. Nah, meskipun katanya Menteri Haji nanti ada war haji gitu ya, tapi itu juga masih diperdebatkan. Ala kulihal, kita mungkin haji itu nggak bisa banyak banget, atau mungkin sekali dalam seumur hidup kita. Maka kita perlu persiapkan dengan matang, kita perlu persiapkan dengan sangat baik. Maka yang pertama adalah nilai penghambaan, nilai pengenalan diri, nilai mengetahui kita adalah hamba Allah, dan kemudian ini menjadi energi kita untuk kemudian mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah adalah orientasi semua kegiatan kita, baik itu di haji, di luar haji, sehingga tidak keluar dari hal apapun. Yang mulakan, maka poin yang kedua yang kita bisa resapi dari makna-makna berhaji, tadi kita bicara tentang masalah pakaian ihramnya misalnya, dan juga talbiyahnya, maka di berikutnya ada rukun haji bernama Padang Arafah, ada wukuf di Arafah. Arafah ini, wukuf Arafah ini adalah satu rukun haji. Kalau jamaah non haji di saat itu mereka berpuasa, disunahkan puasa Arafah yang pahalanya itu menghapus 1 tahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Bukan berarti kita bisa berbuat apapun di setahun setelahnya, bukan. Tapi ini adalah salah satu jaminan bahwasanya Allah berikan kemudahan untuk berbuat baik setahun ke depan. Nah, yang kedua adalah ketika wukuf di Padang Arafah. Jamaah haji itu di Arafah itu wukuf hanya berdiam diri aja. Yang penting berdiam diri dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Di sana mereka berdoa, di sana mereka berzikir, di sana mereka dengan khutbah Arafah. Nah, bahkan di sini makna yang kedua adalah manusia itu perlu senantiasa mengintrospeksi diri. Kalau tadi pertama itu adalah mawas diri atau mengenal diri sendiri, bahwasanya saya ini memang hambanya Allah, tidak boleh menyalahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua ini adalah sering-sering introspeksi diri. Ada wukuf, ada Arafah. Wukuf ini adalah waqafa. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan sebuah pesan yang menjadi salah satu ciri khas beliau dan rutinitas beliau. Beliau sampaikan juga salah satu kutip dari Rasulullah SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Maka ada waktu-waktu penting manusia muslim, manusia mukmin harus nantiasa punya waktu untuk dia bisa berintrospeksi diri. Introspeksi diri untuk senantiasa mengingat gitu ya. Kalau dalam Islam, makanya Nabi menggambarkan kepada Bilal bin Rabah ketika Bilal pengen azan, ya Bilal, arihna biha bina bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat, dengan azanmu. Jadi kalau sholat itu dalam perspektif Nabi, dalam paradigma kita harusnya ada sebagai waktu rehat. Bahkan Nabi juga wajib bagi Nabi untuk sholat qiyamul lail misalnya. Sebenarnya itu adalah bukan hanya masalah ritual, tapi adalah waktu untuk berintrospeksi. Yang besarnya nanti ketika di Arafah, itu seharian. Yang kecil-kecilnya kita sehari misalnya punya waktu setengah jam. Ini Bapak Ibu mungkin yang udah bingung bukan udah capek gitu ya. Yang laki-laki yang bapak-bapaknya habis mencari nafkah, kemudian berdagang, ibu-ibunya ngurus anak seterusnya. Seharian capek gitu, rutinitas, aktivitas dan seterusnya, maka perlu ada waktu kita untuk kemudian sejenak berhenti, sejenak wukuf. Wukuf nggak hanya di Arafah. Wukuf bisa dilakukan sehari-hari di waktu-waktu habis sholat dengan zikir kita, dengan doa kita. Wukuf kita bisa lakukan di waktu duha misalnya. Atau wukuf kita lakukan di ba'da salat subuh sampai syuruk misalnya. Atau wukuf lakukan di tengah malam. Maka wukuf itu penting untuk Arafah. Arafah itu dari kata Arafah ya arifu. Pada banyak mushtaqatnya dalam bahasa Arab, tapi para ulama mengatakan bahwasanya Arafah ini diantara adalah mengenal. Jadi supaya kita mengenal diri kita perlu wukuf dulu. Supaya kita bisa mengenal tabiat, karakter, dan kodrat manusia itu sendiri, kita perlu wukuf dengan diri kita perlu berhenti sejenak dengan diri kita, mereview kembali. Sehingga dengan demikian, di haji pun Arafah menjadi rukunnya. Zikir menjadi rukunnya. Ada sebuah perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal diri sendiri,
maka dia telah mengenal Tuhannya. Maksudnya, dia lebih mudah untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulakan, nah 2 poin ini berkaitan dengan kesolehan pribadi. Jadi pertama tadi masalah penghambaan, ketauhidan. Yang kedua adalah masalah introspeksi diri. Dan Islam siapkan perangkatnya berupa sholat. Sholat itu kan untuk kemudian mengingat pada Allah, mengingat diri, introspeksi diri. Makanya disunahkan habis sholat itu berzikir, habis itu berdoa. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi juga untuk kemudian tadi ada introspeksi dan kita bisa kembali fresh hatinya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya, suatu ketika lagi punya banyak pikiran yang penat, kemudian sujud 2 rakaat, kemudian berzikir, berdoa, dan lepas semuanya, akhirnya keluar dari situ kayak ada sesuatu yang fresh gitu ya. Nah itulah namanya tadi instruksi wukuf dan introspeksi di saat-saat tersebut. Dimana mulai kan? Maka 2 poin tadi bernuansa kesolehan pribadi. Dan ingat, dalam Islam bukan mengajarkan orangnya fil akhirati hasanah. Tapi ada konsepnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka haruslah seimbang antara kesolehan pribadi. Semua kita pasti pengen masuk surga. Semua kita pasti pengen mencicipi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan abadi. Tapi kita nggak boleh menjadi orang yang egois. Maka 2 poin selanjutnya, jadi ada 4 makna haji kita bisa terapkan. 2 tadi poin adalah urusan pribadi, yang kedua adalah kesolehan sosial. Maksudnya adalah bagaimana Islam juga menghadirkan tatanan dunia, tatanan sosial, tatanan bermasyarakat yang sangat terstruktur dan sangat rapih. Makanya ayatnya, kalau kita ingat dalam peristiwa haji, turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan juga telah sempurna nikmatku kepada kalian. Artinya Islam ini agama yang tidak hanya mengatur tentang keagamaan, mungkin beda dengan agama yang lainnya. Agama yang lainnya itu agama hanya ada di gereja, agama hanya ada di sinagog, agama hanya ada di kuil. Tapi lepas dari kuil, lepas dari gereja, itu agama nggak boleh hadir. Bahkan di Barat, di Amerika, di Eropa, dengan sekularismenya dipisahkan urusan agama, urusan hidup, kehidupan. Nah, dalam Islam ada namanya kesolehan sosial. Maka poin yang ketiga yang kita terapkan sehari-hari adalah bernama solidaritas, bernama empati. Maka lewat ibadah haji ini kita diajarkan untuk senantiasa berempati dan bersolidaritas, atau bahasa umumnya adalah ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kemudian kita diminta untuk bersabar. Bapak Ibu yang pernah umroh atau lihat di haji atau cerita dari orang-orang yang habis haji, itu berkumpul jutaan orang satu tempat melakukan hal yang sama dengan berbagai macam karakter orang, gitu ya, karakter orangnya. Ada yang orangnya gerasa gerusuh, ada orang yang besar, gede, asal hantam kiri, hantam kanan, ada yang orangnya suka ngantri, ada orang yang macam-macam. Belum lagi bahasa, belum lagi tipikal, itu macam-macam. Saya alhamdulillah pernah kuliah di Madinah, Arab Saudi selama 4,5 tahun. Waktu itu haji masih mudah, nggak seperti sekarang yang bagi mukimin juga sulit. Kita hampir setiap tahun bisa berangkat haji. Saya awalnya juga culture shock gitu, bahasa sekarang culture shock awal-awal ke sana. Ini kok orang jamaah haji tapi kayaknya gimana gitu ya. Sampah misalnya. Wah, kalau haji itu sampah itu luar biasa. Nggak semua orang yang haji itu sadar tentang kebersihan dari sampah gitu. Nggak semua jamaah haji juga sadar tentang budaya antri. Nggak semua jamaah haji juga sadar tentang menghormati orang lain gitu ya. Ada yang sangat egois segala macam. Nah, maka yang poin ketiga yang kita bisa terapkan sehari-hari adalah bahwasanya kita dalam beragama ini jangan lupa kita nggak hanya dengan Allah saja tujuannya, tapi kita ada hablum minan nasnya. Maka kita perlu menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, dan ukhuwah ini tidak hanya manis di lidah, tapi juga penuh perjuangan. Ada kesabarannya, ada ketabahannya. Jangankan jauh-jauh di tanah suci, di rumah kita misalnya, ada tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga 3 rumah dari kita, teman di majelis taklim, teman di kerja, teman di arisan, teman di apapun segala macam. Ada saja mereka yang kemudian kok begini, kok begitu. Bahkan dalam satu pengajian pun yang misalnya tujuan yang sama, tapi punya karakter yang berbeda-beda. Nah,
Pengelolaan ini kemudian penting dalam menjaga namanya kesolahan sosial. Kesolahan sosial adalah bagaimana kita bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Kita soleh secara pribadi juga soleh secara sosial. Sosial itu adalah berbicara masalah tentang orang lain. Nah, maka di haji pula dengan proses yang begitu panjang, maka kita juga di apa ya, digembleng, ditarbiyah, dididik gitu ya, supaya kita bisa punya nilai kesabaran, nilai apa bahasa kita adalah apa istilahnya, toleransi gitu ya, tenggang rasa, dan juga bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Ukhuwah itu bukan berarti semuanya harus sama. Ukhuwah itu berarti semuanya tidak boleh beda pendapat. Tapi gimana kita bisa berharmoni dalam perbedaan yang ada secara karakteristik manusia itu sendiri. Nah, gambarannya adalah Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat dalam karakter para sahabatnya, ada sahabat yang sangat vokal, sangat kritis, tapi cerdas. Namanya Umar bin Khattab. Umar itu kalau Nabi bilang apapun, selalu bertanya, Nabi kenapa begini? Kenapa begitu? Nabi harusnya nggak begini, harusnya begitu. Umar itu tegas. Tapi Umar juga orang yang sangat-sangat taat pada Nabi SAW. Tegas tapi bukan berarti kritis, tapi bukan berarti nggak taat. Nah, ada orang seperti Abu Bakar Siddiq yang selalu iya, selalu naam, selalu siap, selalu oke, laksanakan. Ada sahabat seperti Ali bin Abi Thalib yang masih muda, energik, tidak banyak membantah, tidak banyak mengiyakan juga, tapi punya inisiatif misalnya. Dan sahabat pengusaha seperti Utsman bin Affan misalnya. Nah, jadi gambarannya adalah bagaimana kemudian nilai ketiga ini, jadi nggak hanya jamaah haji, tapi juga kita di sehari-hari kita bisa terapkan nilai-nilai ini, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menggunakan, maka poin yang keempat yang berkaitan juga dengan kesalahan sosial, itu adalah nilai empati. Nilai empati dan simpati. Kalau tadi masalah ukhuwah, sekarang empati dan simpati. Ini juga bisa kita lihatkan dalam, nggak hanya dalam haji, tapi juga dalam ibadah Idul Kurban. Maka dalam ayatnya dikatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada daging hewannya, darah hewan kurbannya, tapi melihat kepada ketakwaan yang ada di diri kamu, yang ada di hati, gitu ya. Poinnya adalah jamaah haji pun bahkan juga mereka wajib, namanya kalau haji tamattu sama haji qiran itu wajib menyembelih hewan kurban dan dibagikan dagingnya pada yang membutuhkan. Gitu ya. Nah, maksud dari pada ayat ini bahwasanya ketakwaan itu kan Allah tegaskan bahwasanya ketika kita berkurban, kita berhaji itu yang Allah lihat bukanlah sebatas ritualnya, tapi yang lihat adalah takwanya. Tapi ada maksudnya bahwa takwa itu nggak boleh hanya berada di hati. Ya Ustaz, saya pengen takwa nih. Baru saya zikir aja deh. Saya sholat aja deh. Saya berbuat ibadah mahdoh aja deh. Dan zikir dan takwa itu nggak boleh hanya di lisan saja dengan omongannya. Tapi takwa itu barometernya haruslah sesuatu yang bisa berdampak luas kepada orang sekitarnya, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Seperti kurban misalnya. Kurban itu manfaatnya luas. Tapi yang paling penting bukan manfaat yang luas, tapi adalah ketakwaan. Jadi ada korelasinya. Takwa nggak boleh hanya sekedar lisan dan hati, tidak hanya boleh omon-omon saja takwa, dan tidak hanya bicara masalah soleh pribadi, tapi takwa itu adalah menggabungkan antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Disampaikan soleh pribadi itu adalah ketika kita tadi mengenal diri kita sebagai Abdullah, poin yang dua tadi pertama, kita mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, bukan hanya sebatas lisan, tapi dalam tingkah laku kita. Saya kasih tips satu bahwa kalau kita mau hidup kita enteng, hidup kita tenang, hidup kita tidak bertepuk sebelah tangan gitu lah bahasa ininya, maka kita hanya minta sama Allah SWT saja. Karena salah satunya zat di muka bumi ini yang tidak punya dengan kita kepentingan apapun, itu hanya Allah SWT. Makanya harus tegaskan dalam banyak dalam banyak ayatnya, wallahu ghaniyun ankum. Allah itu maha kaya dari kalian, wahai manusia. Jadi kalau kita kemudian berbuat baik pada orang lain, kita kemudian berbuat sesuatu karena orang lain, orientasinya karena bos kita, karena pengen pujian orang misalnya, itu bisa jadi orang nggak apresiasi kita. Karena orang lain juga kita punya kepentingan.
Jadi dengan kita dapat baik mungkin pengen dapat win solution juga. Apakah karena pengen dapat bisnis yang sama, pengen dapat apa namanya apresiasi yang sama, pengen dapat apa istilahnya afirmasi yang sama. Tapi Allah kita taat kita nggak taat, Allah nggak ada urusan sebenarnya. Yang ada urusan adalah kita butuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya kemudian tadi soal pribadi dan soal sosial. Maka tadi poin yang keempat tadi saya masuk tadi saya ulang. Jadi ada 4 makna haji yang kita bisa bumikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah eh, mengenal diri sebagai Allah dan juga bisa mencari Allah. Yang kedua adalah kita perlu waktu untuk senantiasa berintrospeksi diri dengan wukuf tadi. Kalau jemaah haji di Arafah, kalau kita tiap hari kalau bisa ada wukufnya. Minimal pas lagi sholat dan habis sholat. Lalu ada kesalahan sosial yang bernama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini berarti adalah bagaimana bertenggang rasa atas segala macam perbedaan karakter. Sekaligus kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, gitu ya. Karena disampaikan al-Islam al jamaah. Jadi bagaimanapun Islam ini perlu dengan berjamaah, perlu dengan berukhuwah, nggak bisa sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, tapi selain juga kita juga perlu membalut itu dengan tenggang rasa dengan sabar. Bahkan di surat Al-Kahfi kita baca sampai Jumat kita Al-Kahfi itu ada ayat wasbir nafsaka ma'alladzina yad'un rabbahum bil ghadati wa asyurun wajah. Maka bersabarlah dirimu dengan mereka yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tadaburnya misalnya dalam dalam Quran misalnya, tadaburnya adalah bahwa kalau kita disuruh sabar dengan orang yang kontra dengan kita, maka kita juga harus sabar dengan orang yang satu visi dengan kita meskipun beda karakter. Karena itu jauh lebih sulit dibanding dengan orang yang beda. Kalau orang beda kita sabar ya wajar gitu ya. Kalau orang yang sama kok dia begitu padahal orang ngaji katanya ikut pengajian atau ikut talim kok begitu karakternya. Kita juga minta untuk bersabar dengan rasa. Yang terakhir adalah terhadap masalah empati dan simpati. Nah ini menjadi ciri khasnya. Sejak awal Islam itu meminta dan menyuruh bahkan mewajibkan pemeluknya untuk menjadi orang yang paling punya empati, simpati dan paling manfaat bagi sekitarnya. Yang disampaikan dalam hadisnya, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna. Barang siapa orang yang tidak peka, tidak mikirkan nasib muslim yang lainnya, bukan bagian pada umatku. Maka ritual haji, ritual umroh, kita berangkat umroh, kita berangkat haji, sebuah hal yang baik. Tapi nggak boleh kita menjadi orang yang egois. Dengan yang penting saya umroh, yang penting saya pulang dengan baik. Di sana udah keliling Ka'bah, tapi dia tidak berdampak kepada lingkungannya. Maka para ulama juga mengatakan di antara ciri haji mabrur ketika dia pulang, dia merubah dirinya dan dia berdampak luas bagi manfaat bagi sekitarnya. Yang mula-mulakan, maka saya kira 4 poin tadi itu menjadi poin-poin penting kita untuk kita bisa bumikan dalam sehari-hari kita dan kita bisa mulai persiapkan diri. Nah, sebelum kita nanti haji, semoga Allah berikan kita kemudahan, Bapak Ibu yang belum haji, Allah berikan kemudahan untuk dapatkan panggilan Allah Taala. Dan ingatlah panggilan itu murni dari Allah Taala. Kita hanya berikhtiar saja. Kita menyiapkan istiqoah kita. Ma'istotoah minkum. Jadi kita istiqoah dengan cara istiqoah materi, istiqoah ilmu, dan istiqoah persiapan ruhiyah kita. Semoga ketika kita Allah panggil saat kita itu, kita udah siap ketiga-tiganya. Siap secara materi, siap secara kesiapan ilmu, dan siap secara kesiapan ruhiyah. Sehingga haji yang hanya 4 hari itu, yang hanya satu kali dalam seumur hidup kita, yang kita tunggu selama 20 tahun itu, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan pulang kelak menjadi haji yang mabrur. Kita doakan semoga yang berhaji saat ini, keluarga kita, tangga kita, kerabat kita di Indonesia atau dimanapun, mereka diberikan Allah haji yang mabrur dan kelak memberikan dampak yang luas bagi perubahan di masyarakatnya, di negaranya, dan bagi umat Islam secara keseluruhan. Itu barangkali materi yang kita sampaikan dalam pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita juga bisa terapkan dalam sehari-hari. Berikutnya saya kembalikan kepada Mas Diva. Kita bisa barangkali ada yang bertanya dan jawab. Dipersilahkan. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materinya. Alhamdulillah luar biasa sekali bisa menjadikan bekal bagi kita yang belum berangkat maupun pemaknaan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berangkat.
dan sudah pulang dari haji. Alhamdulillah, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, yang ingin bertanya, berdiskusi, silahkan dituliskan di kolom chat, dituliskan pertanyaannya, dituliskan diskusinya, nanti akan kami bacakan, kami diskusikan bersama, mumpung masih dalam forum bersama dengan Ustadz. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari Wonderful Umroh menyampaikan beberapa informasi mengenai program-program kami. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Wonderful Umroh selaku penyelenggara Madrasah Baitullah rutin setiap Sabtu pagi ingin menginformasikan panggilan hati untuk berumroh. Alhamdulillah musim haji sudah selesai sehingga musim umroh sudah dibuka kembali dan insya Allah dari Wonderful Umroh sudah menyiapkan paket-paket keberangkatan setiap bulannya hingga bulan November. Kami melayani umroh reguler di setiap bulannya. Yang terdekat ada di 27 Juni 2026. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan tanggalnya, menyesuaikan paket yang diinginkan, apakah paket umroh reguler, umroh plus Turki, umroh 2 kali Jumat, umroh hemat, atau dengan Pak Cahdita Karyawan, owner kami. Insya Allah akan kami laksanakan spesial umroh sakinah bersama Ustazah di bulan Oktober tanggal 8. Selain paket-paket umroh, kami juga melayani Haji Plus, Haji Furoda menyesuaikan dengan keadaan dan regulasi. Kami juga menyediakan badal haji maupun badal umroh, hadiah untuk kedua orang tua kita maupun saudara kita maupun teman-teman kita yang belum bisa menunaikan umroh maupun hajinya. Kami juga menyediakan kemudahan-kemudahan untuk berhaji maupun berumroh dengan dana tabungan dan juga arisan sehingga Bapak Ibu bisa kami bantu untuk menabung, kami pantau maupun bisa mengikuti arisan yang nanti akan diundi keberangkatannya setiap tahun seperti arisan umroh pada umumnya. Demikian informasi dari kami, Wonderful Umroh. Soal kami siap melayani segala macam perjalanan ke Tanah Suci, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami akan memudahkan perjalanannya. Dan bagi yang ingin umroh private juga bisa silahkan hubungi kami. Silahkan nanti bisa pilih paketnya yang diinginkan, bisa custom sendiri bagaimana keberangkatan yang diinginkan. Demikian informasi dari kami, dari tim Wonderful Umroh selaku penyelenggara Madrasah Baitullah. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin ingin langsung mengajukan via on mic, boleh raise hand-nya. Nanti kami persilahkan untuk unmute dan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Atau barangkali ada yang ingin menuliskannya melalui private chat, boleh silahkan kontak salah satu admin kami maupun di Wonderful Team. Bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kami bacakan untuk bisa didiskusikan pada pagi hari ini. Mari silahkan Bapak Ibu peserta sekalian bisa mengajukan pertanyaan maupun diskusi di forum pagi hari ini. Boleh mengajukan melalui pertanyaan di kolom komentar, dituliskan pertanyaannya maupun raise hand untuk eh, bertanya begitu. Baik, Ustad, ini eh, sepertinya teman-teman semua belum ada yang akan mengajukan pertanyaan. Monggo Ustad kalau misalkan ingin ada tambahan terlebih dahulu s- untuk mengakhiri sesi kita pagi hari ini atau mungkin pemantik diskusi juga. Monggo Ustad. Baik, makasih Mas Diva. Mungkin sambil nanti menyiapkan pertanyaan yang lainnya, saya ingin sharing aja pengalaman saya waktu saya kuliah dan tadi kan sampaikan juga oleh tim bahwa nanti ada paket-paket umroh seterusnya. Kalau ketika saya di sana itu sebenarnya ada satu hal yang kita juga lihat ya. Jadi kalau kita bicara tentang pahala, ada berapa
ibadah-ibadah lain yang pahalanya kata Nabi SAW itu menyerupai, tidak sama tapi menyerupai seperti pahala umroh, misalnya seperti sholat syuruk. Tapi memang kalau kita eh, ketika kita di tanah suci itu, kalau bagi saya itu ada satu hal yang berbeda, itu adalah napak tilas sejarah Nabi SAW. Saya ketika saya dulu kuliah di Madinah, saya pergi ke Gunung Uhud, saya pergi ke Masjid Nabawi, bahkan itu kan nanti sekitarnya ada masjid-masjid seperti Gomamah gitu ya, ada Masjid Abu Bakar Siddiq. Nah itu menyimpan sejarah gitu ya. Karena kan kita nggak lepas dari Quran, Sunnah dan sejarah Nabi SAW, sirah. Kemudian saya juga kalau ngisi taklim sering ngisi sirah Nabi SAW. Jadi kelihatan tervisualisasi gitu. Ada apa istilahnya, beda kalau kita misalnya pengen ke puncak, kita lihat di HP, tapi pas kita ke puncak kan ada rasa dingin, hawanya, view-nya gitu. Mungkin agak beda. Nah, pun nanti dengan di Mekah misalnya, kita akan tahu kenapa kemudian Nabi itu di Mekah dakwahnya berat sekali misalnya. Satu masalah kontur, kontur geografis tanahnya, kemudian bagaimana masyarakatnya begitu luar biasa. Bahkan hari ini pun kalau orang haji itu kan tiap waktu datang ke sana gitu ya. Di Mina, di Arafah, ada Jabal Rahmah, ada Bukit Uhud, Gua Hiro, ada Gua Sur gitu. Bahkan nanti ada juga di samping Mekah, samping Ka'bah itu ada gunung yang dikatakan itu bukit yang dulu pernah terbelah begitu ya, ketika dan juga Nabi ketika berdakwah juga naik ke bukit itu misalnya. Jadi nanti jamaah sekalian yang Allah berikan kesempatan untuk dia bisa haji dan bisa umroh, tidak hanya untuk kemudian melaksanakan ibadah, tapi juga itu saran kita untuk kemudian kita bisa mereview sejarah, mengkontemplasi sejarah, dan juga kita melihat sejarah Nabi SAW, karena Islam ini sampai dari situ awalnya kan, dari Nabi dulu berdakwah di kota Mekah Madinah dengan berpeluh-peluhnya begitu. Saya sendiri, orang tua saya hari ini tahun ini berhaji alhamdulillah, dan kemarin dapat kabar habis haji itu tepar selama 3 hari karena emang medannya sangat sulit sekali. Meskipun ada AC segala macam, yang namanya di gurun 45 derajat, jalan kaki begitu, panas ya begitu. Nah itu kan buat kita, oh begini ya. Bahkan hari-hari ini dimudahkan lagi dengan di samping Madinah itu, Masjid Nabawi itu ada beberapa museum. Ada museum Nabi SAW, di antaranya museum Nabi. Nanti ada replika rumah Nabi ketika zaman waktu itu. Kita akan bandingkan dengan rumah kita. Kalau kita hari ini alhamdulillah jauh lebih nikmat dibanding rumah Nabi SAW di saat beliau masih ada begitu ya. Dan saya kira itu beberapa tambahan. Jadi tips juga nanti jamaah sekalian yang Allah berikan keluangan rezeki dan juga bisa Allah berikan panggilan. Sekali lagi ini bukan hanya panggilan buat diri kita, tapi juga buat manfaat masyarakat luasnya, tapi juga bagi kita ini mengenal sejarah secara langsung. Nah, maka nanti bisa juga setiap travel juga mungkin di WU akan diberikan penjelasan dan langsung ke lokasi supaya kita bisa makin mengambil hikmah dan nilai-nilai itu. Mungkin itu sebagai tambahannya, Mas Diva. Allah bisawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah bisa menjadi insight dan tambahan catatan untuk kami juga dari tim Wonderful dalam menyiapkan jamaah untuk berumroh. Ini ada satu pertanyaan Ustaz, boleh kita Ya, bacakan Ustaz? boleh, boleh. Monggo, Baik, monggo. dari atas nama Nur, Rasul haji hanya sekali dan itu haji wada. Dan itu dipersiapkan dengan baik. Mohon bantuannya untuk melis apa saja yang dibutuhkan, ilmu fisik, mental, harta, dan ruhnya. Dan list apa saja yang jadi indikator mabrurnya, Ustaz. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Nur ya. Maka tadi saya sampaikan pertama, Haji Wada itu kan tahun ke-10 Hijriyah. Artinya Nabi telah menjadi Nabi selama 23 tahun. Karena Nabi itu wafat hanya 3 bulan pasca Haji Wada. Kurang lebih 3 bulan. Kan beliau wafat di Rabiul Awal ya. 3 bulan. Nah, apa yang kita butuhkan? Satu, tentu adalah bekal secara ilmu. Apa bekal secara ilmu itu? Maka kita perlu mengkaji ayat-ayat haji. Tadi saya coba bahas secara singkat ya, dan juga dibedah beberapa poin-poinnya. Seperti haji itu secara bahasa adalah menyengaja. Jadi sebetulnya kita tuh berniat diri untuk haji secara menyengaja. Dan haji itu fala rofata wala fusuq wala jidala. Tidak boleh berbuat rofat itu mungkin bahasa kitanya adalah berbuat senonoh gitu ya. Atau tidak senonoh. Berbuat asusila. Berbuat ataupun berperilaku asusila. Rofata wala fusuq, dan berbuat fasik. Fasik itu adalah berbuat maksiat, berbuat berpaling dari agama Allah SWT. Bukan berarti kita kafir, bukan, tapi adalah tidak menjalankan perintah Allah.
Dan jidal itu lebih mengontrol apa yang keluar dari mulut kita, dari tangan kita, dan dari gerak-gerik kita. Jadi yang pertama adalah mengkondisikan ilmu kita dengan cara mengenal apa itu haji sebenarnya. Nah, tadi saya sampaikan paradoksnya, bahkan banyak orang berhaji demi status sosial. Ini sebenarnya yang sangat disayangkan. Bahkan saya waktu berhaji dulu nggak banyak tidak sedikit orang yang kemudian berhaji dengan harta yang tidak halal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mungkin bekal ilmunya kurang. Gitu ya, ilmunya kurang. Yang penting saya berhaji. Yang tahu haji itu kan seperti orang dicuci dari dosanya. Pertanyaannya dia kalau haji dengan harta yang tidak halal, gimana bisa dia berhaji dengan dapat haji yang mabrur? Karena sejak awalnya pun salah begitu. Nah, jadi satu adalah bekal ilmu, eh, dipahami haji seperti apa, kemudian ayat-ayat haji, sejarah Nabi gimana berhajinya gitu. Yang kedua tentu adalah persiapan ruhani, ruhiyahnya. Kenapa haji itu menjadi gacoan dan pamungkasnya? Dalam Islam itu ibadah itu ada dibagi jadi dua versi. Namanya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Jadi ada ibadah yang melibatkan fisik, ada ibadah yang melibatkan harta. Seperti ibadah badaniyah itu adalah sholat dan puasa. Maka ibadah badaniyah ini tidak bisa dibadalkan. Nanti bicara masalah badal dalam perspektif fikih. Ibadah-ibadah yang melibatkan tubuh manusia secara langsung itu ditanggungjawabkan oleh dia sendiri. Dan nggak boleh orang lain sedekah atas nama dia dengan ibadah badaniyah. Nggak boleh orang sholat sunnah, saya sedekahkan sholat saya buat ibu saya udah meninggal, nggak boleh. Itu orang ibadah badaniyah. Tapi juga ada ibadah maliyah. Maliyah itu seperti sedekah, zakat dalam perspektif rukun Islam, tapi juga ada sedekah, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Maka orang boleh mewakafkan sebuah bidang tanah, bangun masjid buat orang tua yang meninggal. Sedekah atas nama yang udah wafat itu dibolehkan karena ibadah maliyah. Nah, haji ini tuh mencakup keduanya, ibadah badaniyah juga, maliyah juga. Hartanya nggak sedikit yang dikeluarkan untuk beribadah haji tahun ini 50 sekian juta, haji. Nggak tahu tahun depan, mudah-mudahan kita doakan dolar turun nih, kalau naik makin mahal soalnya nih. Kemudian juga apa namanya badaniyah, nah, itu juga luar biasa. Kalau sholat cuma 20 menit, kalau haji ini yang pernah pengalaman itu luar biasa. Saya waktu kuliah juga, habis haji pasti tuh seminggu kita istirahat tuh. 3-4 hari seminggu lah. Suara habis, badan capek, karena emang fisiknya luar biasa. Nah, maka itu semua akan menjadi ringan kalau ruhiyahnya dikondisikan. Ya ini sangat adalah pengorbanan kita. Nabi Ibrahim pun demikian. Jangan Nabi Ibrahim, saya Siti Hajar juga dengan Nabi Ismail kecil juga di padang sa'i, mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan berlari kecil gitu ya. Nah, jadi itu yang ketiga adalah harta. Harta saya kira persiapan dengan harta yang halal. eh oh kok bisa Ustadz orang yang dipanggil oleh Allah tapi dengan harta yang nggak halal? Ya bisa 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 aja, tapi nanti kan akan dihisap gitu ya, akan dihisap. Ya ini kembali kepada kita, maka harta yang kita buat haji, buat umroh, maka pastikan itu harta yang halal, sehingga dengan umroh kita, dengan haji kita, Allah mudahkan kita untuk nanti pulang jadi orang lebih baik lagi. Maka fisik tentu ya, dan mental. Di fisik ya mungkin bisa persiapkan, dan juga mungkin apa namanya biasanya ada persiapan-persiapan sebelumnya gitu ya. Eh, eh, Mungkin yang bisa olahraga jalan kaki itu bisa dipersiapkan. Jadi saya kira, tapi selain fisik, mental, juga ilmu dan ruh dan harta itu kita persiapkan. Dan nanti indikator yang paling muncul itu adalah bagaimana dia menjadi orang lebih baik lagi ketika pulangnya. Lebih baik secara ruhiyahnya, secara ibadahnya, secara sosialnya, secara mentalnya, secara ilmunya. Artinya ilmu adalah untuk senantiasa pengen cari ilmu, bukan justru hanya sebatas tadi ya, oven gitu ya. Di Indonesianya begini, berangkat pulang lagi nggak ada perubahan gitu. Harusnya ada perubahan yang lebih berarti. Demikian Allah misal. Baik, jazakumullah khairan kasiron Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah sebentar lagi masuk ke pukul 7. Untuk itu izin kami akhiri forum pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, terima kasih juga sudah dicatatkan ya. Nanti kami bantu share juga di grup dari Kak Nur. Terima kasih banyak. Sehingga bisa sharing ke teman-teman kita juga di grup.
Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan di forum Madrasah Baitullah berikutnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron pada saat yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini dan juga kepada seluruh peserta pada pagi hari ini yang telah hadir bergabung, baik yang menyimak langsung maupun menyimak nanti melalui video rekaman. Kemudian sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kita astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Mas Diva dan semuanya. Sehat, jazakallah, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berlalu waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa